selamat malam, kerabat Nara. Selamat datang di Selisih Kebahasaan atau yang biasa disingkat lisan. Selisih Kebahasaan atau lisan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Nara Bahasa yang merupakan program diskusi penulis. Acara ini bertujuan untuk mengulik lebih dalam elemen-elemen yang terdapat dalam bahasa Indonesia, dan acara ini diselenggarakan agar kerabat Nara memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan komprehensif. Nah, dalam acara lisan biasanya kami mengundang narasumber-narasumber yang memang ahli dalam bidangnya. Seperti malam ini kita akan membahas tipis-tipis tentang sintaksis yang akan disampaikan oleh Bapak Benedictus ya, Pak Dwi Jatmoko. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Ibu. Bapak kalau boleh tahu dipanggilnya biasanya apa, Pak? Dipanggil Pak Dwi. Pak Dwi, Ibu. Maaf, Pak, suaranya belum masuk. Halo? Suaranya cukup dengar? Oh ya. Nama saya Pak Dwi. Biasanya dipanggil Pak Dwi. Pak siapa? Pak Dwi. Pak Dwi. Oke, baik. Selamat datang, Pak Dwi. Selamat datang, Ibu. Malam ini, kerabat Nara, kita akan membahas sintaksis dengan Pak Dwi dari Universitas Sanata Dharma. Betul ya, Pak ya? Betul, ya. Ya, oke. Jadi, Bapak Dwi ini merupakan dosen ya dari Sanata Dharma. Saya izin memperkenalkan ya, Pak Dwi. Ibu. Jadi, Pak Dwi ini merupakan dosen dari Sanata Dharma yang telah menyelesaikan pendidikan S1 bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris, lalu S2 bidang ilmu linguistik terapan di American University, lalu untuk S3 di bidang ilmu linguistik Universitas Gadjah Mada. Kini Pak Dwi mengajar di Universitas Sanata Dharma dan mengampu beberapa mata kuliah, yaitu General Linguistics, Syntax, Critical Discourse Analysis, dan English Education Technology. Selain mengajar, Pak Dwi juga terlibat dalam beberapa kegiatan seni, seperti dalam forum Jogja English Teachers Association, Teaching English as a Foreign Language in Indonesia atau TEFIN, MLI, Masyarakat Linguistik Indonesia, dan sebagainya. Nah, makalah-makalah yang disampaikan bertopik atau bertema tata bahasa transportasi, analisis wacana, pembelajaran bahasa Inggris. Selamat malam, Pak. Terima kasih atas kesediaannya. Malam, Ibu. Maaf, apakah suara saya bisa cukup terdengar? Cukup terdengar, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih atas kesediaannya ya, Pak ya, untuk mengisi acara sintaksis malam ini. Sintaksis tipis-tipis. Hari ini mungkin nanti kerabat Nara juga akan menyampaikan pertanyaan jika ada atau hal yang mau didiskusikan, boleh langsung mengangkat tangan atau mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Seperti itu. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi ya kerabat Nara. Saya izin mempersilahkan Pak Dwi untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan Bapak. Baiklah, Ibu Rita. Selamat malam, sahabat Nara. Saya sangat merasa terhormat untuk bisa berbagi apa yang saya ketahui tentang bahasa, terutama sintaksis, karena saya mendalami sintaksis mulai dari S1, S2, dan kemudian S3, bidang saya adalah sintaksis. Untuk memulai, izinkan saya share screen. Apakah bisa terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, ya. Baik, saya akan bicara mengenai sintaks atau sintaksis. Sintaksis ini, yang akan saya bicarakan, yang pertama sintaksis dalam teori sintaksis sedikit saja mungkin, kemudian lalu bagaimana sintaksis, ada kesalahan ketika sintaksis dalam penggunaan. Kita mulai dengan sintaksis dalam teori. Pertama, apakah itu sintaksis? Itu merupakan cabang dari cabang linguistik yang mempelajari bagaimana kata tersusun dalam konstruksi yang terterima. Jadi bagaimana kita menyusun kalimat-kalimat atau klausa atau frasa yang terterima dan bermakna. Kemudian secara terinci yang kita pelajari adalah bagaimana konstruksi frasa,
klausa dan kalimat. Kemudian kalau kita mempunyai satu konstruksi, bagaimana konstruksi itu muncul dalam konstruksi yang lebih besar sebagai konstituen. Kemudian unsur konstruksi itu apa saja, lalu hubungan unsur-unsur itu seperti apa, hubungan antar konstituen itu seperti apa. Kita mulai dengan kalimat yang sederhana, cantik, alami. Saya kira ini bisa dipahami oleh semua peserta. Cantik alami ini merupakan kata sifat cantik dengan keterangan alami. Kemudian ada marah pada temannya, ini juga marah pada temannya, ada kata sifat atau adjektiva marah, kemudian ada pada temannya. Ada rumah mewah di tepi sawah. Ada alami pada temannya, rumah mewah di tepi sawah. Konstruksi yang ketiga berbeda dari satu dan dua. Kalau satu dan dua, cantik dan marah itu adjektiva, rumah itu nomina. Kemudian ada cerita cinta Clara pada temannya. Cerita cinta Clara pada temannya. Kalau kita lihat hubungan antara cantik dan alami, marah pada temannya, kemudian rumah mewah di tepi sawah, kemudian cerita cinta Clara pada temannya. Pada dua adjektiva yang pertama, cantik alami yang pertama, cantik dan alami. Alami ini hanya merupakan keterangan dari cantik. Sedangkan pada temannya, kalau kita marah, itu pasti ada yang menjadi objek atau menjadi sasaran kemarahan kita atau kemarahan seseorang pada orang lain. Rumah mewah di tepi sawah, kata mewah tidak diperlukan begitu karena tanpa mewah itu rumah tetap rumah. Tapi kalau cerita cinta Clara pada temannya, tanpa cinta yang merupakan isi dari cerita, itu ceritanya itu bukan cerita lagi. Jadi yang ingin mau saya tunjukkan di sini, cantik alami, itu konstruksinya sama dengan rumah mewah. Alami dan mewah ini, apalagi di tepi sawah, ini tidak langsung mendukung arti dari kata cantik. Tanpa alami, tanpa mewah di tepi sawah, kata cantik dan rumah, konsep itu sudah ada, sudah bisa diterima, bisa dimengerti. Tapi kalau kata marah, tanpa ada orang yang menjadi sasaran atau objek menjadi sebab kemarahan atau cerita tanpa isi, di sini adalah cinta Clara, itu bukan cerita lagi. Jadi kalau saya boleh mengelompokkan keempat kata ini menjadi dua kelompok, ini akan menjadi semacam ini, yang frasa adjektiva, ada frasa nomina, kemudian cantik alami, dan rumah mewah itu satu kelompok. Alami dan mewah di tepi sawah itu hanya menerangkan rumah. Sedangkan marah pada temannya itu diperlukan oleh adjektiva marah. Demikian juga cinta Clara pada temannya yang menjadi isi dari cerita itu diperlukan oleh nomina cerita. Jadi tanpa frasa atau pada temannya atau cinta pada Clara, kata marah dan cerita ini tidak lengkap artinya. Kalau ada pertanyaan, tolong Ibu Dita bisa langsung mengingatkan saya kalau mungkin sudah ada pertanyaan. Jadi silakan bertanya kalau ada pertanyaan langsung saja, nanti mungkin bisa saya jawab. Jadi Bu Dita mungkin demikian. Baik Pak, ya. Baik. Silakan teman-teman kerabat Mara jika memang ada yang mau ditanyakan ya pada sesi pertama ini bagian frasa ya Pak Dwi ya. Silakan kirim ke kolom komentar atau langsung mengangkat tangan. Ya, atau boleh langsung. Jadi saya belum selesai, tapi kalau ketika saya berbicara ada yang mau bertanya, silakan aja. Boleh, silakan. Ya. Saya teruskan. Kemudian, jadi alami, mewah, dan di tepi sawah itu hanya merupakan keterangan, sedangkan pada temannya dan cinta Clara pada temannya itu merupakan pelengkap yang memang diperlukan oleh Indo atau inti. Kita membuat kalimat berikutnya, membuat kue kering dengan sabar, kemudian berjalan cepat, kemudian berbaju batik. Kita melihat hubungan antara membuat kue kering dengan sabar. Kue kering di sini itu diperlukan oleh kata membuat. Kemudian tanpa kue kering apa yang dilakukan itu tidak jelas. Berjalan dengan cepat itu
berjalan dengan cepat. Cepat itu memberi keterangan tentang bagaimana berjalan. Kita melihat di sini ada berbaju batik. Apakah hubungan batik dengan berbaju itu sama dengan hubungan antara cepat dan berjalan, kemudian batik dan berbaju? Untuk kata cepat, kita bisa bertanya bagaimana ia berjalan. Dia berjalan cepat. Kalau untuk batik, apakah batik ini sama dengan cepat? Bagaimana dia berbaju? Tidak mungkin. Jadi hubungan antara batik dan cepat, batik dengan berbaju, dan cepat dan berjalan ini berbeda. Demikian juga hubungan antara kue kering dengan sabar itu berbeda. Jadi masing-masing unsur dalam sebuah frasa yang besar itu mempunyai hubungan yang berbeda-beda, dan itu seharusnya yang kita ungkap dalam kajian tentang bahasa, tentang sintaksis. Ini kita mempunyai frasa verba, kemudian pada malam hari ini ada kata preposisi pada malam hari, kemudian di desa selamanya, kemudian tepat di tengah itu frasa tepat di tengah. Tepat di tengah kata apa ya? Frasa apa ya? Tepat di tengah. Apakah tepat sebagai induk? Kemudian kalau saya melihat di tengah itu D-nya tetap merupakan induk. Jadi di sini induk itu sebagai D itu sebagai intinya, karena ini merupakan bahasa preposisi sama dengan di desa selamanya. Kemudian kita mempunyai rumah besar dan mewah di tepi sawah, lalu ada membuat kue kering dengan sabar. Jenis hubungan di sini berbeda-beda. Ada hubungan modification, jadi rumah besar dan mewah itu hanya merupakan hubungan modification. Di sini sebentar, ada beberapa rumah mewah di tepi sawah itu besar dan mewah itu merupakan modifikasi dari kata rumah. Demikian juga di tepi sawah itu juga merupakan modifikasi menerangkan kata rumah. Sedangkan membuat kue kering itu bukan modification. Dengan sabar merupakan modification dari membuat. Jadi hubungan yang ada beberapa jenis hubungan. Hubungan yang pertama adalah modifikasi, struktur modifikasi. Ada inti, lalu ada yang menerangkan. Kemudian ada hubungan yang berikutnya, ada hubungan komplementasi. Ini hubungan antara satu kata, satu induk, satu inti dengan entitas lain yang diperlukan sehingga itu mempunyai makna. Kata membuat kue kering diperlukan oleh kata membuat, karena tanpa kue kering maka tindakan membuat itu tidak jelas. Jadi kue kering merupakan pelengkap dengan dari kata membuat. Jadi hubungan yang kedua itu hubungan complementation, hubungan antara suatu induk dengan entitas lain yang merupakan pelengkapnya, yang membuat induk itu, inti itu menjadi jelas, menjadi bisa dipahami. Tanpa kue kering, membuat ini tidak bisa dipahami dengan baik. Kemudian ada hubungan yang ketiga, itu hubungan coordination, itu hubungan yang muncul dengan kata dan, tetapi, atau kata au. Jadi rumah besar dan mewah itu merupakan hubungan komplementasi, karena hubungan koordinasi antara status besar dan mewah itu sama. Jadi kalau kita mempunyai dua atau lebih entitas kelompok kata yang dihubungkan dengan kata dan, tetapi, atau, itu merupakan hubungan koordinasi. Hubungan yang terakhir yang tidak ada dalam contoh ini adalah hubungan predikasi antara subjek dan predikat. Subjek dan predikat antara yang melakukan dan yang dilakukan. Jadi kalau kita mempelajari sintaksis, itu kita bisa melihat bagaimana unsur-unsur dalam suatu frasa, dalam konstruksi itu membuat hubungan. Ada 4 macam hubungan: modifikasi, komplementasi, koordinasi, dan predikasi. Pada contoh kalimat kata yang pertama di sini, rumah besar
frasa yang pertama di sini, rumah besar dan mewah di tepi sawah itu. Tepi sawah itu juga merupakan komplement pelengkap dari kata di. Tanpa tepi sawah, kalau kita hanya mengatakan di itu kata di tidak lengkap, artinya tidak bisa dipahami. Jadi ini 4 jenis hubungan yang muncul ketika kita berbicara bagaimana frasa terbentuk. Ada hubungan modifikasi, komplementasi, koordinasi, dan predikasi. Ibu membuat kue kering, ini kita mempunyai hubungan subjek, predikasi. Ibu itu merupakan subjek, membuat kue kering, itu secara kesatuan merupakan predikat dari ibu. Kita mempunyai contoh yang lain di sini. Novelet Cinta Tere yang menyedihkan di majalah Gadis itu ada panjang, nomina panjang novelet cinta. Kemudian Tere yang menyedihkan. Novelet Cinta Tere yang menyedihkan majalah itu. Saya kira ini bisa dipahami sebagai frasa nomina yang baik dan terterima dalam bahasa Indonesia. Tiara membaca puisi di acara itu dengan indahnya. Tiara membaca puisi di acara itu dengan indahnya. Sebuah kalimat, ini kalimat lengkap, ada subjek, ada predikat membaca, ada objeknya puisi, ada keterangan tempat, lalu ada keterangan cara. Kalau kita bertanya siapa yang melakukan apa, pada kalimat yang kedua, contoh yang kedua di sini kita bisa menjawab dengan mudah. Siapa yang melakukan apa? Pada contoh ini, Tiara membaca puisi dengan indahnya. Siapa? Jawabannya adalah Tiara. Apa yang dilakukan membaca puisi atau yang dibaca apa puisi. Kemudian kalau kita melihat kalimat frasa nomina, novelet cinta Tere yang menyedihkan di majalah Gadis itu, novelet itu merupakan sesuatu yang berbicara, sesuatu yang menceritakan atau berbicara. Dan novelet di sini yang berbicara, yang dibicarakan adalah cinta. Dan novelet ini merupakan tulisan dari Tere. Jadi yang ingin saya tunjukkan dengan contoh ini sebetulnya antara konstruksi nomina semacam novelet cinta Tere yang menyedihkan di majalah Gadis itu dengan Tiara membaca puisi di acara itu dengan indahnya, itu unsur-unsurnya sama. Ada yang memiliki, ada yang melakukan, ada objeknya. Kita lihat contoh yang lain. Di sini kita mempunyai pembacaan puisi Tiara di acara itu. Jadi ada Tiara membaca puisi di acara ini. Ini frasa nomina dan konstruksinya itu sama dengan apa yang kita pahami, itu sama dengan Tiara membaca puisi di acara itu dengan indahnya. Ada kesamaan unsur antara kalimat dan frasa nomina. Jadi kalau kita mau mempelajari sintaksis, mau membuat teori sintaksis yang sangat baik, lengkap, kita seharusnya juga bisa menjelaskan apa persamaan, apa perbedaan, bagaimana konstruksi frasa nomina, pembacaan puisi Tiara di acara itu indah, dengan kalimat yang lengkap dengan subjek dan predikatnya itu mempunyai kesamaan. Ada peristiwa yang sama, ada objek atau entitas yang sama, ada pelakunya. Kita lihat contoh berikutnya. Santi, Cantik Alami. Ini ada kita bicara tentang Santi atau tentang cantik di sini. Ada yang bisa menjawab. Kalau kita dalam tata bahasa Indonesia, kalimat ini menceritakan soal cantik atau Santi? Santi, Pak. Cantik, bagus sekali, cantik. Karena kalau hanya ada Santi itu nggak ada berita. Tapi karena sesuatu yang menarik, kita katakan cantik. Jadi terima kasih. Sama dengan yang saya pikirkan di sini. Kalimat ini isinya adalah tentang cantik. Jadi kecantikan itu milik Santi. Kecantikan alami Santi. Ini kalimat berikutnya. Pak Martin pendeta yang baik. Ini kita berbicara tentang Pak Martin atau tentang pendeta yang baik? Pendeta yang baik. Pendeta yang baik. Jadi sama. Kalau hanya Pak Martin, kita nggak ada sesuatu. Pak Martin ya seperti itu orangnya ya. Tapi kalau dengan pendeta yang baik, itu kita mau mengatakan sesuatu. Ada yang kita katakan.
Yang mau kita katakan adalah kependeritaan dari Pak Martin yang baik. Kemudian Delon menulis paper dengan ceroboh. Ini kita akan berbicara soal Delon, isinya itu soal Delon atau soal menulis paper? Menulis papernya, Pak. Menulis papernya. Jadi kalau kita berbicara itu bukan subjeknya yang mau kita tampilkan. Kalau hanya subjeknya itu nggak ada berita, itu sudah ada orangnya, sudah ada Santi, sudah ada Pak Martin, tapi berita yang mau kita sampaikan itu adalah entah itu cantiknya, entah itu pendetanya, atau ini kegiatan menulis papernya. Jadi ini tulisan paper. Konstruksinya seperti ini. Tepat di seberang bank, Ini ada restorannya tepat di seberang bank, terbalik sepertinya. Ini yang kita katakan tentang restorannya, beritanya itu tentang restorannya atau tentang apa? Karena restorannya ya sudah seperti itu, 10 tahun yang lalu mungkin sudah seperti itu. Sebuah restoran, tapi kalau kita menjawab seseorang itu yang kita sampaikan adalah D-nya itu. Jadi kalau kita berbicara dalam kalimat, berbagai kalimat, sebenarnya yang menjadi inti kalimat itu bukan Santi yang subjek atau Pak Martin atau Delon atau restoran, tapi apa beritanya di sini. Bagaimana kedua konstruksi itu berkaitan dengan sintaksis. Kemudian kalau kita lihat kalimat-kalimat di sini ada cantik-cantik alami dan kecantikan alami Santi. Jadi dua konstruksi, yang satu kalimat, yang satu frasa nomina. Yang satu itu kalimatnya cantik alami Santi. Yang kedua kecantikan alami Santi. Sebenarnya unsurnya sama, hanya yang pertama itu ada. Kalau saya dalam suatu pembahasan saya mengatakan ini semacam frasa keadaan. Jadi ada frasa keadaan, ada frasa verba dan sebagainya. Yang ini kalimat yang kedua yang mau kita katakan itu soal kependeritaan Pak Martin. Lalu kependeritaan itu muncul dalam kalimat, bisa muncul dalam frasa nomina. Kemudian yang ketiga juga demikian. Yang mau kita katakan itu sumbernya adalah beritanya adalah tentang penulisan. Lalu ini tempat ada hubungan relasi di sini, relasi antara seberang bank dengan restorannya. Jadi kembali ke sini, cantik-cantik alami. Ini kita mempunyai cantik sebagai saya tandai merah semuanya di sini. Kemudian ada di dalam nulis paper, kemudian ada restorannya tepat di seberang bank. Wah, banyak sekali yang di sini. Unsur yang muncul di sini adalah unsur konstruksi sintaksis. Apa yang mau dikatakan? Tadi kita sudah sampai pada mungkin kesepakatan ya. Kalau pada kalimat semacam ini kita bisa menyepakati bahwa berita yang mau disampaikan itu soal cantik, keadaan cantik. Ini soal kependeritaan Pak Martin, ini soal penulisan paper. Jadi yang terakhir ini yang juga merah itu di sini adalah soal D yang menunjukkan relasi antara dua entitas, antara seberang bank dengan restoran. Kalau saya tandai di sini, ini yang menjadi induk dalam konstruksi nomina adalah kecantikan. Ini frasa nomina. Kalau ini merupakan cantik yang juga menjadi inti berita, ini mungkin kalimat ini bisa kita samakan dengan frasa adjektiva. Kemudian karena hubungannya sama dengan antara kalimat yang ini Santi cantik alami dan kecantikan alami Santi, itu hubungan antara Santi dengan kecantikan, Santi dan cantik itu sama. Kalimat berikutnya kependeritaan Pak Martin yang baik, ini soal kependeritaan yang mau kita sampaikan. Kemudian di sini tulisan paper, soal paper sudah tadi mungkin saya sudah terlanjur masuk ini ketika membicarakan halaman sebelumnya. Tanda-tanda yang merah di sini, huruf-huruf yang merah ini merupakan induk atau inti headword dalam bahasa Inggris.
headword. Jadi kalau kita mempunyai kalimat semacam saya cantik alami, itu mungkin semacam frasa adjektiva dengan cantik sebagai induknya, intinya cantik sebagai pemilik penentunya, lalu alami sebagai penjelas saja atau modifier. Demikian juga Pak Martin pendeta yang baik, kita mau menyampaikan ini frasa nomina, sebuah kalimat yang merupakan frasa nomina dengan pendeta sebagai induk inti, kemudian di sini Pak Martin sebagai penentunya. Dalam newspaper ini juga frasa verba, menulis. Yang ini adalah frasa di seberang bank. Kalau saya boleh tidak saya siapkan dalam PowerPoint, mempergunakan bahasa Inggris itu sangat mudah lebih menjelaskan. Karena dalam bahasa Inggris itu konstruksinya, kalau kita mau berkata sesuatu, yang ada pada pikiran kita pertama-tama itu apa? Kalau kita mengatakan sesuatu, kalimat apapun dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu apa? Ada yang bisa merumuskan, merefleksikan, kalau kita mau mengatakan sesuatu dalam kalimat dalam bahasa Inggris itu, katakanlah Santi is beautiful. Yang muncul pertama-tama apa ya? Subjeknya, Pak. Subjeknya Beauty. Ya. The beauty. Maaf yang jelas. Beauty. Beauty. Verbanya, Pak. Ya. Tadi kita sudah sepakat kalau kita mempunyai cantik alami itu Beritanya berarti. yang akan kita sampaikan adalah cantiknya. Jadi itu message-nya itu cantik, beauty ya, seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada yang lebih harus diperhatikan daripada kecantikan seseorang, daripada kependeritaan atau penulisan. Ada yang mungkin pernah sedikit mengulik-ulik buku tata bahasa Inggris. Kalau kita sudah mempunyai ide yang mau kita katakan, yang pertama-tama kita sampaikan, kita tentukan ada tenses-nya atau kalanya, ada present atau past. Itu yang pertama-tama muncul dalam pikiran kita ketika kita mau bicara bahasa Inggris. Itu yang pertama-tama itu keterangan waktunya atau present atau past. Dalam bahasa Inggris itu hanya present atau past. Bentuknya hanya is atau was atau go atau when atau itu yang muncul pertama-tama adalah waktunya. Dan karena waktu dalam bahasa Inggris atau tense dalam bahasa Inggris itu merupakan infleksi, maka kalimat bahasa Inggris pada level tertentu itu merupakan frasa infleksi. Ada is, ada is atau is atau id itu frasa infleksi. Kemudian karena frasa infleksi itu tidak bisa berdiri sendiri karena itu sebuah morfem, maka frasa infleksi itu mengambil verba sebagai pelengkapnya. Jadi frasa infleksi mengambil frasa verba, lalu baru setelah itu kata sifatnya. Jadi santi cantik alami itu hanya merupakan pelengkap dari verb be, lalu mengambil santi cantik alami yang merupakan frasa adjektiva. Demikian juga dengan Pak Martin pendeta yang baik, ada Reverend Martin, good priest itu frasa nomina, kemudian ada kata be yang mengambil pelengkap Martin and good priest itu sebagai pelengkapnya. Demikian juga nomor 4 itu ada kata be, lalu pelengkapnya itu pelengkapnya itu preposisi di yang mengambil pelengkap seberang bank, kemudian ada konstruksinya, ada perpindahan-perpindahan sehingga kita mempunyai kalimat semacam Santi is naturally beautiful. Jadi yang ingin saya katakan dengan konstruksi-konstruksi ini, kita mempunyai kesamaan dalam frasa dan kalimat. Sebenarnya ada intinya itu sama, ada cantik, ada kecantikan, penderitaan, dan sebagainya. Dan kalau kita mau merumuskan kaidah bahasa Inggris yang tingkat yang paling tinggi, yang memadai, explanatory,
itu kita perlu mempunyai grammar yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah kalimat itu dihasilkan dan bagaimana kalimat itu bisa dipahami, dan kaidah-kaidah itu berlaku untuk semua bahasa. Kalau saya tadi mengatakan dalam bahasa Inggris yang pertama-tama harus dipikirkan adalah kalanya, tense, infleksi. Dalam bahasa Indonesia apa yang harus kita pikirkan pertama-tama? Karena ini bahasa Indonesia tidak punya tenses. Kalau tidak salah beritanya Pak, apa yang ingin disampaikan? Oh, berita itu Bukan. ya beritanya. Itu beritanya yang mau kita sampaikan, itu yang mau kita bedah. Ketika kita mau menyampaikan berita dalam berita itu apa yang harus kita pikirkan gitu. Kalau dalam bahasa Inggris, Keterangan waktunya? keterangan waktu. Sayangnya keterangan, ya bisa juga. Kalau dalam tulisan yang saya buat, ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, itu yang pertama-tama kita pikirkan itu apakah kita mau menyampaikan suatu keadaan atau suatu tindakan. Kalau kita mau menyampaikan suatu keadaan, ya sudah tinggal menyampaikan keadaannya. Kalau kita mau menyampaikan suatu tindakan, kita memikirkan ini pasif atau aktif atau pasif atau aktif atau bagaimana begitu. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada is dan id, present dan past. Kalau bahasa Indonesia itu ada mengditer, itu yang mengikat unsur-unsur informasi beritanya itu. Coba kita kembali nanti ke situ. Jadi ini yang merah-merah itu merupakan inti, headword, cantik, kecantikan, pendeta-pendetaan, menulis penulisan, dan itu merupakan intinya. Kemudian yang penentu itu yang biru, yang membuat itu bisa dipahami. Konsep cantik itu, oh kecantikannya milik Santi. Oh penulisan, tindakan menulis itu milik Delon. Yang ada hubungan di itu adalah restoran. Jadi ada penentu itu suatu keadaan, relasi, identitas itu mempunyai entitas yang itu keadaan, tindakan itu oleh siapa atau milik siapa. Itu istilahnya penentu atau specifier dalam bahasa Inggris. Kemudian ada pelengkap. Pelengkap di sini pada nomor 1 tidak ada kata pelengkapnya. Cantik tidak memerlukan pelengkap. Pendeta juga tidak memerlukan pelengkap. Penulisan itu selalu memerlukan apa yang ditulis. Jadi paper itu merupakan pelengkap. Yang ditulis coklat di sini merupakan pelengkap. Di seberang bank itu merupakan pelengkap. Lalu unsur yang ketiga itu pewatas. Pewatas itu yang saya tampilkan dengan hijau di sini. Itu yang merupakan keterangan tambahan saja. Tanpa yang hijau ini kalimat bisa dipahami dengan baik. Sebenarnya yang baik itu juga Pak Martin Pendeta, itu yang baik sebenarnya juga harus hijau di sini, tapi saya tidak luput dari pengawasan saya. Jadi dalam sebuah kalimat, dalam suatu konstruksi apapun, frase apapun, itu unsurnya inti, penentu, itu ada atau tidaknya tergantung penentu itu yang menunjukkan ini berkaitan dengan siapa atau apa. Pelengkap itu berkaitan tergantung pada intinya, apakah intinya memerlukan pelengkap atau tidak. Pewatas itu hanya keterangan tambahan. Jadi konfigurasi antara inti, penentu, pelengkap, pewatas itu akan menghasilkan, kalau yang dalam tata bahasa itu bagaimana struktur kalimat dalam pikiran kita, struktur batin gitu. Biasanya ada struktur dalam gitu, tapi mungkin kita tidak perlu sampai ke sana. Kalau kita sampai di sana itu bukan sintaksis tipis-tipis lagi, tapi menjadi sintaksis tebal-tebal karena agak berat. Maaf, masih ada beberapa menit ya. Oh, mungkin. Unsur konstruksi, jadi ini unsurnya itu inti, indo itu menyatakan konstruksi terkait tentang apa. Ini bisa ini tadi bisa entah itu keadaan atau tindakan atau relasi atau peristiwa. Kemudian pewatas itu yang membatasi, memberi keterangan tentang inti. Pelengkap itu melengkapi entitas yang menunjukkan arah tujuan suatu sifat.
angry with. With-nya itu menunjukkan marahnya ditujukan pada siapa atau tentang apa. Relasi behind, the school is behind the building. Kata behind itu memerlukan sesuatu sebagai pelengkapnya. Beberapa kata itu memerlukan pelengkap. Kata verba itu memerlukan tindakan, itu memerlukan pelengkap. Membaca perlu pelengkap, tapi datang tidak perlu pelengkap dan sebagainya. Kemudian penentu itu entitas yang menunjukkan pemilik, pelaku, sifat, relasi, atau tindakan yang ditunjukkan inti. Kalau dalam kalimat ini sebenarnya merupakan subjek, penentu dari adjektiva, verba, nomina itu merupakan subjek. Kalau dalam frasa nomina itu merupakan kata yang bisa diganti dengannya, kemarahan Ali, kemarahannya. Sebenarnya dalam kata sifat juga bisa diganti dengannya. Kalau marah Ali, sedih Ali itu berbeda dengan sedih saya. Jadi saya dengan Ali atau sedih Ali itu bicara sedihnya Ali berbeda dengan sedihnya saya. Jadi itu sebenarnya juga entitas ketika muncul dengan adjektif. Bisa juga dengan pronoun atau yang lain. Kemudian berikutnya itu kita mempunyai kalimat yang berbagai bahasa. Linda make a cake, saya kira semua tahu ini bahasa Inggris. Linda membuat kue, ini bahasa Indonesia. Ini bahasa Jawa. Jawa. Ini Sunda mungkin? Sunda, ini jajan Sunda. Ya. Ini Linda ha preparato una torta. Spanyol, Pak. Spanyol. Soalnya atau Itali? Oh iya, iya. Hampir Itali. sama. Tapi Itali kayaknya ya. Ya, yang ini Spanyol. Linda Oh, iya. hizo un pastel. Ini Spanyol. Ini Belanda. Belanda. Ya. Ini kita mempunyai berapa kalimat ini? Ada 7 kalimat dari berbagai bahasa. Suatu teori bahasa yang baik itu seharusnya bisa menceritakan, bisa menjelaskan mengapa konstruksi dalam bahasa Inggris semacam ini. Linda made a cake. Oh, ada idenya di situ. Linda membuat kue. Oh, ada memnya di situ. Kalau kue dibuat Linda, oh, that's passive. Dalam bahasa Indonesia, Linda gawe kue. Ada gawe, oh gawe. Kue digawe, Linda, dan sebagainya. Suatu teori bahasa yang sifatnya explanatory itu akan menghasilkan kaidah-kaidah yang bersifat universal. Dan itu salah satu tujuan dari linguistik sintaksis yang dikembangkan oleh Chomsky. Jadi teori bahasa yang dalam tingkat high theory itu seharusnya bisa menjelaskan mengapa konstruksi-konstruksi dalam setiap bahasa itu seperti itu. Kalau berbeda itu mengapa berbeda, dan kalau dalam bahasa Spanyol itu subjek tidak selalu ada. Subjek tidak selalu ada. Mengapa subjek tidak selalu ada bisa diterima? Tapi dalam bahasa Inggris, kenapa tidak bisa diterima kalau tanpa subjek? Karena dalam bahasa Spanyol itu predikat sudah menunjukkan subjeknya itu macam apa. Tapi dalam bahasa Inggris, predikat tidak menunjukkan tidak menunjukkan pelakunya subjeknya seperti apa. Kita teruskan dengan sintaksis dalam penggunaan. Kita mempunyai name please. Siapa yang mengucapkan seperti ini ya biasanya? Name please. Mungkin itu di airport mungkin ya, name please, atau di tempat pendaftaran yang ramai begitu, name please. Yang ini what's your name? Itu mungkin di sekretariat atau di tempat pendaftaran. Yang ini can you tell me your name? Ada lagi kalimat can I have your name? Could you tell me your name? Could I have your name? Would you mind giving your phone number? And I wonder if you could give me your phone number. Ada 8 kalimat dengan konstruksi yang berbeda, dengan mungkin arti yang berbeda. Ada yang tahu mengapa saya urutkan seperti ini? Berdasarkan tingkat kesopanan mungkin. Bagus, berdasarkan Atau kualitas. iya, tingkat kesopanan bukan karena ya.
formalitas. Bukan karena panjangnya, name please sangat pendek. Kemudian I wonder if you could give me itu yang sangat panjang. Itu memang berdasarkan formalitas. Apa tadi? Ada yang menyebutkan tadi saya lupa. Tingkat kesopanan, Pak, Tingkat kalau dari saya. Ya, tingkat kesopanan. Ya. Kalau kita berbicara itu kita diharapkan untuk bisa mengatakan sesuai dengan kita itu siapa dan yang kita ajak bicara itu seperti apa. Itu kita mempunyai dalam bahasa Jawa ada undo uso atau ada ya sopan santunnya atau tingkat formalitasnya seperti apa. Karena kalau kita berbicara I wonder if you could give me your phone number pada teman atau anak muda yang baru sesama remaja begitu, cewek ini gila atau cowok ini gila, ngomongnya kok kayak buku di kampus saja ya. Jadi kita bisa diterima dengan bagus oleh masyarakat kalau kita bisa menempatkan diri dengan bahasa yang kita pakai. Kalau kita terlalu formal itu akan kedengaran agak aneh begitu. Tapi kalau kita mengatakan sebagai resepsionis mengatakan tidak mengatakan could you tell me your name, itu agak aneh juga. Kalau name please itu kok sepertinya tidak menghormati tamu begitu. Jadi kita dalam berbicara itu diharapkan dengan penguasaan sintaksis kita bisa menempatkan diri dan diri kita dalam komunikasi dan bisa juga menghargai, memahami siapa yang kita ajak berbicara. Penguasaan bentuk memungkinkan memungkinkan penyampaian makna dengan berbagai nuansa. Ada tingkat kehormatannya, formalitasnya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian kalimat ini, Sinta nampak gelisah. Kegelisahan nampak di wajah Sinta, ada kata di situ. Kemudian Sinta berkali-kali melihat jam tangannya. Kalimat ini bisa mempunyai arti yang sama tidak? Bisa dengan kita bisa mempunyai kalimat arti yang sama, tapi kita tidak mau langsung mengatakan menyimpulkan Sinta itu bagaimana, tapi kita mengatakan bukan langsung pada orangnya, tapi pada apa yang tampak di wajahnya, kegelisahan nampak di wajah Sinta. Kemudian Sinta berkali-kali melihat jam tangannya. Itu juga kita tidak mengatakan Sinta gelisah, tapi kita dengan menunjukkan apa yang Sinta dilakukan. Jadi kalau kita mempunyai penguasaan kosakata sintaksis yang bagus dan juga pemilihan kata yang bagus, kita bisa menyampaikan apa yang mau kita katakan itu dengan berbagai variasi, dengan lebih bisa diterima. Kalau kita mengatakan Menteri Penerangan atau Menteri Keuangan marah ketika menjawab pertanyaan dari wartawan, bisa diterima nggak kalau kira-kira kita mengatakan Menteri Keuangan marah ketika menanggapi pertanyaan wartawan? Mungkin itu tidak bisa diterima, tapi kalau kita mengatakan Menteri Keuangan menjawab dengan nada tinggi, itu masih bisa diterima karena nada tinggi itu kita tidak menunjukkan judgement kita tidak menampilkan semacam mengadili, membuat kriteria judgement bahwa Menteri Keuangan marah, tapi itu suatu fakta bahwa Menteri Keuangan menjawab dengan nada yang tinggi atau Menteri Keuangan tidak mau memberi komentar apapun terkait dengan masalah itu juga bisa menunjukkan marah. Jadi kadang-kadang kita menghindari pemberian label-label yang marah, sedih, gelisah dan sebagainya untuk menciptakan hubungan yang lebih bisa diterima. Kalimat berikutnya, semua mahasiswa wajib mengikuti acara semua mahasiswa wajib mengikuti acara temu dekan. Semua mahasiswa diminta mengikuti acara temu dekan. Semua mahasiswa diundang dalam acara temu dekan. Dan semua mahasiswa diharapkan mengikuti acara temu dekan. Saya kira banyak mahasiswa di sini. Yang paling bisa diterima yang mana untuk mahasiswa? Dan mengapa? Semua mahasiswa diharap. Oh, oke.
Oh, Mengikuti cara temu dekan. mengapa? Saya setuju dengan Anda dan memang saya urutkan seperti itu. Mengapa? Menurut menurut pendapat pribadi saya lebih berterima. Iya, oke, lebih berterima. Saya setuju. Ada yang pendapat lain? Ini lebih berterima, ya? Memberi pilihan tetapi masih agak memaksa gitu Pak, Yang atau mana? yang diharapkan itu. Jadi memberi pilihan boleh datang atau tidak, tapi karena ada harapan di situ, jadi ada sedikit meminta atau memaksa gitu untuk datang seperti itu. Oke, diundang lebih, kalau antara C dan D, diundang dan diharapkan lebih. Iya, saya mencoba menyusun kalau kalimat-kalimat kapanpun kita berbicara itu kita menunjukkan siapa kita. Kalau kita mengatakan semua mahasiswa wajib mengikuti acara temu dekan, ini yang berbicara mungkin kaprodi atau dekan atau staf karyawan. Ada unsur kekuasaan di sini, ada relasi kuasa. Karena kalau tidak punya relasi kuasa, tidak mungkin mewajibkan. Kemudian semua mahasiswa diminta, ini juga permintaan ini masih agak memaksa juga ya, masih ada power di situ. Tapi kalau mengharapkan itu mungkin lebih netral ya, tidak terlalu forceful begitu ya. Jadi ketika kita berbicara dalam bahasa apapun itu, kita selalu menunjukkan relasi kuasa atau siapa yang saya ajak bicara, dan kadang-kadang dengan semacam ini kita tahu orang ini sifatnya seperti apa. Jadi dari kalimat-kalimat bagaimana kita disusun dengan pemilihan kata kerjanya atau pemilihan apakah dia memilih kata kita atau apakah dia memilih kata kami atau kita atau kami, itu berarti eksklusif ya. Tidak, orang yang diajak bicara tidak dianggap begitu ya, tapi kalau kita itu lebih ada kebersamaan begitu. Jadi setiap kalimat yang kita pergunakan itu kita akan tahu kita itu menempatkan diri kita seperti apa. Dan ini salah satu keuntungan dari kita tahu belajar bahasa. Kalau kita mau belajar critical discourse analysis, analisis wacana kritis, pengetahuan semacam ini sangat diperlukan karena kadang-kadang orang berbicara itu memang ada yang disembunyikan, yang penting malah ada yang disembunyikan untuk dengan pengetahuan linguistik kita, sintaksis kita bisa membongkar sebenarnya orang itu maksudnya seperti apa ya, itu bisa dilihat dari bahasanya. Jadi sebagai penutup itu penguasaan sintaksis itu menjamin kesuksesan dalam menyampaikan pendapat secara jelas dan tepat. Kemudian dengan dukungan pengetahuan tentang aspek semantis, penguasaan sintaksis itu mendukung penyampaian pendapat dengan memperhatikan faktor-faktor sosial yang perlu diperhatikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi atas pemaparannya tentang sintaksis. Ini walaupun tipis-tipis sepertinya, tapi cukup detail juga ya, kerabat Nara ya. Jadi ada beberapa informasi yang kita mungkin kerabat Nara ada di ranah bahasa Indonesia jadi ingat lagi gitu ya, jadi lebih paham lagi. Mungkin kalau saya bisa ambil intinya ya Pak ya, hari ini kita sudah melihat bagaimana sintaksis itu ternyata mengonstruksi dari frasa, klausa, bahkan sampai kalimat ya Pak Dwi, betul ya? Ya. Ya, jadi bagaimana kita melihat apakah inti, penentu, pelengkap, dan kuartas misalnya dalam sebuah konstruksi frasa, klausa, hingga kalimat tersebut. Oke, baik Pak Dwi, ini sudah ada beberapa kerabat Nara yang menyampaikan pertanyaan Pak di kolom komentar. Mungkin kerabat Nara yang lain, 3 pertanyaan boleh, masih bisa untuk mengirimkan lagi. Saya izin membacakan pertanyaan pertama Pak Dwi. Ya. Ini ada dari Ibu atau Mbak Risha Sofia. Apakah proses pemajemukan di morfologi juga hampir sama dengan frasa? Baik. Pemajemukan itu pada proses morfologi ya, karena pemajemukan itu memang
prosesnya proses pada tingkatan morfologi gitu begitu, tapi kita masih bisa melacak. Jadi kata majemuk itu bisa yang gelap, tidak bisa terlacak, tapi bisa juga yang bisa terlacak hubungannya seperti apa. Rumah sakit itu tidak bisa dilacak, tidak jelas begitu. Tapi kalau dark room itu bisa dilacak, karena dark room itu kamar yang gelap dipakai untuk membuat film hitam putih waktu itu ya. Jadi dan kajian-kajian tentang morfologi pemajemukan itu juga sangat berguna untuk memahami bagaimana arti itu ditimbulkan. Kalau kita bisa melihat bagaimana morfologi itu kata majemuk itu dibentuk, ada press button itu push button itu verba dan nomina, hubungannya predikat dan objek. Ada passerby itu orang yang lewat, passerby itu nomina dan preposisi. Jadi kalau kita bisa melacak bagaimana unsurnya seperti apa, hubungannya seperti apa, itu kita bisa, kalau kita bertemu dengan kata majemuk itu bisa, oh ini maksudnya seperti ini apa. Atau kalau kita mengajar itu kita bisa menjelaskan berbagai kata majemuk. Tapi pada dasarnya kita bisa melihat kata majemuk, tapi itu bidangnya termasuk morfologi. Pertanyaan berikutnya masih dari Ibu. Ini dari Ibu Rara, Pak. Mbak Rara. Saya bacakan, Pak. Ya. Ini dari Ibu Risalah Damar. Terkait sintaksis ini nantinya, apakah juga akan berhubungan dengan semantik dalam upaya pemaknaannya atau berdiri secara mandiri dalam memaknai suatu kalimat? Kalau sintaksis itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kata dalam hubungan kata, unsur-unsurnya apa dan sebagainya. Tapi dalam grammar yang merupakan salah satu bentuk dari sintaksis, itu ada kita mengenal systemic functional grammar. Systemic functional grammar itu mempelajari bagaimana sebuah pengalaman itu ditampilkan, apakah dia sebagai she is Balinese dancer, atau she dances Balinese dance, atau she dances. Jadi sebuah kalimat bisa, sebuah pengalaman itu dengan teori transitivity bisa ditampilkan dengan berbagai komunikasi, kemudian juga bagaimana penggunaan modalitas dan sebagainya, itu kita bisa belajar maknanya dari grammar atau sintaksisnya Halliday System Functional Grammar. Kalau boleh saya sebutkan, ada 3 teori yang selain traditional grammar yang tentang bentuk-bentuk mana kalimat yang betul dan salah. Ada free structure grammar, itu tentang bagaimana kalimat-kalimat itu konstruksinya seperti apa, hubungannya seperti apa. Kemudian ada transformational grammar, itu terkait dengan bagaimana kalimat dihasilkan dan dipahami, dan kesamaan kalimat dari berbagai bahasa. Lalu yang ketiga ini yang grammar of meaning, itu dari Halliday, System Functional Grammar, itu yang terkait dengan bagaimana makna itu muncul dalam konstruksi-konstruksi yang berbeda dengan realisasi yang manifestasi yang berbeda. Jadi saya kira iya seperti itu, Ibu. Sudah saya jawab? Oke, baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Dwi. Semoga menjawab ya Ibu Rara Rizal. Ini ada satu lagi Pak Dwi dari Bapak Yunan. Ini tentang kalimat yang terakhir tadi Pak, tentang kesopanan. Jadi dari contoh tadi, kesan yang saya tangkap adalah semakin panjang kalimatnya akan nampak semakin sopan. Nah ini mohon penjelasannya Pak, kata Pak Yunan. Apakah benar seperti itu? Kalau dalam ragam bahasa memang ada istilah tutur ringkas dan tutur formal ya. Ada frozen style dan sebagainya. Biasanya frozen formal itu lebih panjang gitu ya, lebih panjang karena itu dalam suasana yang formal begitu. Yang ringkas itu biasanya kalau kita berbicara dengan teman, dengan apa itu kita sudah tahu konteksnya dan sebagainya, jadi tidak perlu panjang-panjang itu. Dan mungkin dalam pemilihan kata juga tidak perlu yang bagus-bagus ya, bisa dengan kata yang
agak berbau tebu gitu bisa juga sudah mewakili apa yang mau dikatakan. Ya, kesimpulannya Mas Kinan tadi memang bisa diterima. Oke, baik. Berarti ada kaitannya ya Pak ya dengan kalimat panjangan kalimat tadi. Oke. Baik, kerabat Nara ada lagi yang ingin ditanyakan dari Pak Dwi? Silakan. Mungkin satu penanya lagi, masih ada waktu sekitar 3 menit. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya juga boleh izin bertanya, Pak. Silakan Bu. Nih, saya kebetulan juga tertarik ini tentang sintaksis ini, Pak. Jadi tadi saya melihat bagian khususnya klausa ya, Pak ya. Itu kan ada inti, penentu, pelengkap, puatas gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kan kita bisa lihat ya biasanya inti kalimatnya adalah subjek dan predikat. Apakah penentu dan inti tersebut dalam klausa tadi bisa kita apakah kata lain dari subjek dan predikat juga, Pak? Bisa kita katakan seperti itu? Subjek predikat itu hanya label yang agak terlalu umum ya. Kalau penentu itu kita biasanya memulai dari struktur bagaimana apa kalimat itu. Kalau kita mempunyai kata makan misalnya, kita mempunyai unsur makan itu ada apa, siapa yang makan dan apa yang dimakan. Kalau kita mempunyai kata beli misalnya, itu ada yang dibeli dan siapa yang membeli. Kalau kata buat itu ada yang dari unsur-unsur yang diperlukan itu biasanya kita mempunyai yang biasanya kalau dalam tata bahasa yang tak lama itu dengan struktur struktur deep structure itu ya atau struktur B itu akan muncul konfigurasinya seperti apa. Kemudian apakah nanti yang menjadi pelengkap itu akan menjadi subjek ataukah yang penentu itu menjadi subjek, itu tergantung apa yang mau dikatakan dan pilihan katanya seperti apa. Jadi tidak selalu sama ya, karena itu merupakan unsur penentu dan pelengkap puatas itu sifatnya agak semantis ya. Bagaimana itu terkait dengan verba atau adjektiva sebagai induk begitu. Sedangkan kalau subjek, predikat dan objek itu sudah linear ya. Subjek itu di depan predikat dan sebagainya. Itu masih agak semantis dalam kaitannya dengan bagaimana penentu itu terkait dengan subjek dengan induk gitu ya. Bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ya, cukup jelas Bapak. Terima kasih. Baik. Ini kebetulan sudah tepat pukul 8, Bapak dan kerabat Nara. Terima kasih Pak Dwi, ini pemaparannya cukup memberikan pencerahan ya bagi kita kerabat Nara tentang sintaksis tipis-tipis, tapi cukup menjelaskan dalam waktu yang singkat gitu, menggambarkan sintaksis. Mungkin saya bisa meminta sedikit kalimat atau penutup dari Pak Dwi sebelum kita mengakhiri acara ini, Pak. Iya, saya mengharapkan teman-teman anak muda untuk belajar tidak mesti secara formal, tapi memahami bagaimana kalimat itu dihasilkan dan disusun begitu, sehingga apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa keinginan kita dan tidak mungkin melukai orang lain atau melukai orang yang kita ajak bicara. Jadi selain unsur tadi, unsur sintaksis, mungkin juga ada baiknya kalau itu tentang pragmatik gitu ya, bagaimana yang kita ucapkan itu sesuai dengan konteksnya dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita belajar bersama untuk berbicara dengan menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Saya kira itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dwi yang sudah memberikan kesediaannya waktunya ya Pak ya untuk memaparkan dan memberikan ilmunya tentang sintaksis pada malam hari ini. Tidak terasa ini sudah 1 jam kerabat Nara. Semoga harapan kami ini dapat bermanfaat untuk kerabat Nara semua. Saya pun mendapatkan banyak manfaat dari pemaparan dari Pak Dwi tadi. Jadi mengingat kembali tentang materi-materi sintaksis. Sebelum saya menutup kerabat Nara, saya ingin menyampaikan kembali jika kerabat Nara punya usul ya nama tokoh atau ahli lain dalam bidang bahasa Indonesia yang aktif dalam bidang edukasi, kerabat Nara bisa memberikan rekomendasi ke Nara Bahasa untuk diundang ke acara lisan. Bisa kerabat Nara kirimkan melalui media sosial Nara Bahasa atau langsung melalui Nara Hubung Nara Bahasa. Mungkin sekian dari saya, Pak Dwi dan kerabat Nara. Saya mohon izin untuk menutup acara ini.
Selamat malam, semoga Malam. kita dapat bertemu kembali di acara lisan berikutnya. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih kerabat Naras. Sampai bertemu lagi di acara lisan berikutnya. Selamat malam. Malam. Terima kasih.